Halo, what's up guys? Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini yang pastinya wong Jowo yang tidak meninggalkan Subosito. Oke guys, di video kita kali ini mau membahas salah satu kisah dari pejuang PMI pekerja Indonesia yang hampir saja gagal terbang ke Korea hanya gara-gara masalah sepele. Kira-kira masalah apa? Daripada kalian penasaran, kita ikuti video ini yuk. Yuk. Cus. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal ya. Buat yang udah stay tune di sini, terima kasih banyak udah tetap stay di channel ini. Oke guys, langsung saja kita bahas ini kejadian yang dialami salah satu teman CPMI Korea yang hampir gagal terbang hanya gara-gara masalah yang sebenarnya bisa kita anggap sepele, tetapi ini karena menyangkut keselamatan, ini benar-benar hampir gagal terbang. Yuk, cuma gara-gara bercanda guys. Yo wes, flashback, aku cerita ini sekitar tahun 2017 ketika saya mendapatkan panggilan untuk terbang setelah CCVI saya terbit. Itu seperti biasa prelim. Bukan prelim sih, prelim udah selesai. Terus tinggal terbangnya tok yang pemberkasan di Jakarta selama 2 hari kalau nggak salah itu ya. Kalau salah dikoreksi teman-teman. Kayaknya 2 hari di Jakarta di kantor BP2MI. Kalau dulu namanya masih BNP2TKI. Terus di sana juga nggak ada kegiatan yang berarti sih, biasa-biasa saja tak anggap. Nggak ada, maksudnya hal yang membuat kita deg-degan itu udah nggak ada. Karena udah nggak ada MCU juga. Yuk, nggak ada MCU buat temen-temen yang cepat terbangnya kayak saya. Maksudnya habis prelim, jarak 2 minggu saya langsung terbang. Kalau yang melebihi berapa bulan itu kan harus medical check up lagi. Saya alhamdulillah nggak ada waktu itu. Terus habis itu dikasih pengarahan di kantor BP2MI. Ini sedikit cerita pemberkasan akhir ya. Itu dikasih pengarahan, terus dikasih nama-nama nomor penting yang ada di Korea sini. Terus dikasih kartu kalau nggak salah, kartu telepon. Terus habis itu pas hari keduanya itu nuker duit. Ditukar pagi-pagi itu dari duit rupiah ditukar ke won untuk uang saku guys pastinya. Saya waktu itu nuker berapa ya, sedikit toh, aku sekitar duitku tak tuker jadi 350.000 won, tapi alhamdulillah cukup buat uang saku di sini. Saya nggak mau ceritain itu yo. Yo wes. Terus pas siang harinya itu kan kita ngumpul, terus diperiksa dari semua teman-teman, barang bawaannya ditanyain, ada yang bawa ini enggak, ada yang bawa ini enggak, ada yang bawa rokok enggak, ditanyain gitu. Ya wes, yang bawa barang-barang tertentu yang enggak diperbolehin di penerbangan otomatis akan disita. Jadi buat teman-teman hindari untuk membawa barang-barang yang tidak diperbolehkan. Contohnya kayak korek api, terus benda-benda tajam seperti pisau, golok, samurai, arit, bendo, pacul. Pokoknya jangan. Untuk selengkapnya bisa dicek di internet, benda yang nggak boleh dibawa terbang di penerbangan itu apa, karena akan membahayakanmu juga yo. Sayang banget kamu gagal terbang udah nunggu lama-lama, proses yang sangat lama toh. Tapi ini temen ini bukan karena barang bawaannya membawa barang berbahaya, bukan. Terus udah selesai itu semuanya, diperiksa, tibalah saatnya untuk kita diantar ke Bandara Soekarno-Hatta. Kita naik bis dan dibagi jaket. Waktu itu udah pakai jaket yang warna biru, itu udah seneng banget ya Allah. Terus sampai bandara kita langsung mau check-in. Sebelum check-in kan ada pemeriksaan di sebelum masuk itu loh, dipakein metal detektor. Nah, kejadian ini terjadi di pemeriksaan ini. Pas diperiksa, seperti biasa saya diperiksa lancar, nggak ada apa-apa. Waktu itu saya cuma diperiksa tasku yang di koper itu kan lewat langsung tuh, udah aman koper. Terus yang bawaan di tasku itu waktu itu aku bawa peralatan mandi, salah satunya ada odol sama sampo. Odol sama sampo ini
kesita karena ini melebihi ya, ketentuan. Waktu itu saya bawa odol yang gede, kalau nggak salah itu berapa mili banyak pokoknya, sama hand body kalau nggak salah. Hand bodyku juga kesita juga, saya ingatku. Ya wes, nggak apa-apa, tak ikhlasin. Aku sebenarnya juga nggak ikhlas, tapi gimana lagi kesita. Tapi ya wes lah, tak kasih, nggak apa, emang udah ngelanggar. Terus ini kejadian yang dialami temen ini lebih sadis lagi guys. Jadi punyanya temen pas diperiksa yo, ini bunyi, ada bunyi tit gitu. Ditanyain lah temenku ini, sebut saja ini namanya Alex yo, karena Alex ini suka bercanda. Si Alex ditanyain, emang kamu bawa apaan ini di dalam tas? Si Alex ngomong tasnya isinya bom, katanya bawa bom, sambil cengengesan. Loh, karena ini di bandara, bandara kan aset vital ya guys yo. Bercanda soal bom itu nggak dibolehin guys, serius, ada undang-undangnya. Bahkan itu Undang-Undang 437 nomor 1 tahun 2009 acuannya, yang akan dikenakan hukuman 8 tahun penjara atau denda berapa gitu. Waktu itu temanku langsung dibawa ke keamanan bandara dong, diserahin ke Avisek namanya kalau nggak salah, itu ditarik terus diinterogasi, di situ dituanyain segala macem sampai lama guys, hampir gagal terbang. Terus ditanyain ini, diperiksa secara detail. Waktu itu dapat apa yo, istilahnya yo, minta bantuan pembimbingan, dibimbing sama yang dari kantor BP2MI, namanya siapa waktu itu aku lupa yang nganterin. Pokoknya di situ terus akhirnya dinyatakan ini sebenarnya tidak bersalah, hanya bercanda tok, nggak bener-bener bawa bom. Tetapi karena bercanda soal bom di aset vital seperti bandara atau airport ini nggak boleh, maka ini si Alex ini dikenai denda guys. Hampir ketinggalan pesawat. Untuk pemeriksaannya itu berjalan hanya sekitar piro yo, 1 jam kalau nggak salah. Dan kita masih punya waktu yang lama untuk menunggu pesawat boarding, terbang atau boarding yo, kayak boarding ya wes. Buat yang tahu namanya pesawat mau terbang itu boarding kalau nggak salah ya, tolong komentar. Terus habis itu 1 jam, yang teman-teman yang lain juga udah was-was, ini si Alex ini nggak bisa terbang ini kayak yo. Sayang banget. Dan akhirnya si Alex diperbolehkan untuk terbang guys, alhamdulillah banget. Jadi buat teman-teman mungkin yang suka bercanda, bercandalah pada tempatnya. Dari kisah si Alex ini tadi, jangan sampai nanti hanya gara-gara ini terus ketinggalan pesawat, kamu udah nggak bisa terbang. Bener-bener masalahnya apa kok nggak bisa terbang? Yuk, pesawatnya kelewat loh, terus terbangnya gimana itu kan nggak tahu. Masalahnya kamu udah dijadwalkan terbangmu hari ini, tiketmu hangus yo kan. Biar nanti kalau misal bisa terbang, kalau nggak bisa kan sayang banget loh. Aku juga nggak tahu ketentuannya kalau misal hari itu si Alex ini gagal terbang. Untungnya masih bisa guys, alhamdulillah. Yowes guys, mungkin cukup sekian cerita kali ini. Ini sepenggal kisah dari teman kita, mudah-mudahan bermanfaat. Jika bermanfaat, boleh kalian share sebanyak-banyak ke media sosialmu. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat konten-konten yang bermanfaat. Oh iya guys, ceritaku pas pertama kali datang ke Korea itu kayak apa. Setelah ini kan otomatis terbang terus sampai Korea. Ikuti terus channel ini ya, buat teman-teman yang mau bertanya mengenai proses ke Korea Selatan atau segala hal tentang Korea. Mungkin bisa bertanya di kolom komentar ini, ataupun di Instagram, dan juga bisa di TikTok ataupun di Facebook yang ada di bawah ini. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Kalau misal saya nggak tahu, saya akan tanya orang yang lebih tahu. Yowes, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Buat yang proses, tak doain mudah-mudahan lancar prosesnya. Tetap semangat. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way.